Lalu yang keduanya lagi adalah penyimpanan. Fungsi gudang adalah penyimpanan. Di penyimpanan itu ada penentuan jumlah unit per kelompok, dikemas barang kecil dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya gini, barang itu ketika dibeli karungan, ketika dipakai kiloan. Maka prosesnya harus ada disimpan mau dalam bentuk karungan atau disimpan dalam bentuk kiloan, itu orang gudang yang bertanggung jawab. Contoh lagi, utilitas gudang. Problematika gudang, utilisasi ruangan gudang akan meningkat daya tampung gudang, tapi di pihak lain akan meningkatkan kos. Perhatikan di situ, kuncinya di sini. Jadi ngitung gudang itu parameternya dari kos per meter persegi. Berapa kos per meter persegi dari gudang Bapak Ibu? Setiap bulan. Ada angkanya? Nah, kalau saya itu harus keluar angkanya. Supaya bisa dikendalikan. Jadi biaya yang keluar per meter persegi gudang dalam proses pengendalian, perawatan, pemanfaatan gudang itu untuk sebuah produk, maka harus ada clear biayanya. Jadi kalau gudang itu ternyata misalnya di situ 10 meter persegi gitu ya, maka berarti kalau sewa per bulannya itu berapa, ketahuan nggak berapa kos per meter perseginya? Itu yang harus ditopang oleh barang yang keluar masuk selama memanfaatkan gudang tersebut. Kalau misalnya barangnya tidak banyak, maka otomatis misalnya barang cuma satu, biaya per meter persegi itu akan ditanggung oleh satu barang ini. Kira-kira seperti itu. Maka perhatikan di sini, kalau kos per meter perseginya rendah, maka picking cost-nya akan meningkat. Kalau kos per meter perseginya tinggi, maka picking cost-nya akan turun. Perhatikan di situ terkait masalah utilitas gudang, daya tampung gudang yang semakin meningkat kompleksitasnya akan menyebabkan barang-barang akan semakin besar. Jadi kalau misalnya kos per meter perseginya tadi jadi turun, gara-gara ada barang yang keluar masuk ya, rata-rata kosnya akan menurun, tapi ada biaya angkat turun, loading, keluarin, masukin yang lebih banyak. Itu akan saling bertolak belakang. Maka di situ kita ambil nilai tengahnya. Parameter luas ruangan. Cara untuk angkut-angkutan, angkat satu orang satu barang atau pakai mesin atau pakai apa, itu harus diperhatikan. Sistem handlingnya, cara order mengeluarkan barang dan sebagainya, sistem informasinya, itu jadi perhatian dan harus dikendalikan dan harus dihadirkan. Pak, banyak amat yang harus dipikirin, yang penting mikirnya sekarang, eksekusinya kapan-kapan masih bisa. Tapi minimal Bapak Ibu jadi paham, oh ada ginian gitu. Nah ini waste management. Waste management saya taruh di nomor 13 karena 13 adalah tanggal kelahiran saya. Makanya saya taruh di sini. Waste management itu sering didefinisikan menjadi 8 komponen. Namanya adalah downtime. Perhatikan depannya, inisial depannya itu adalah downtime. Downtime yang pertama adalah defect. Apa itu defect? Barang yang cacat, barang yang rusak, barang yang kualitasnya rendah, barang yang produksinya keliru, itu namanya defect. Seberapa besar defect per bulan yang dihadirkan oleh perusahaan Bapak Ibu harus bisa mengukur dan mencatatnya. Jadi waduh rusak buang, itu harus dihitung. Dan bagaimana cara mengendalikan defect yang terjadi di bisnis Bapak Ibu, itu harus menjadi perhatian dalam tata kelola manajemen proses produksi dan inventory. Yang kedua adalah overproduction. Overproduction itu proses produksinya kebanyakan. Ordernya 10 dibikin 100. Kebutuhan marketnya cuma 70 dibikin 700. Itu namanya overproduction. Kelebihan produksi itu juga bisa menjadi biaya yang berpotensi membebani perusahaan. Dan itu bisa jadi waste karena akhirnya jadi nggak kepake. Yang berikutnya lagi adalah waiting. Ini udah kelar,
ya, yang ini belum kelar, maka dia menjadi waiting, cerek, mandek tuh barang. Di sini akhirnya nganggur, mesinnya nggak kepake gitu ya, orangnya juga nggak kepake, nganggur gitu, karena harus nungguin ini. Nah, idle time ini namanya waiting. Maka bisnis harus bisa menghitung bagaimana supaya proses di sini berjalan, truk di sini diterima, ini jalan. Jangan sampai di sini kerja, di sini ngobrol. Begitu di sini kerja, di sini ngobrol. Itu namanya waiting. Nunggu proses kerja yang menyebabkan mesinnya nggak kepake, orangnya nggak kepake, ruangannya nggak kepake, gara-gara prosesnya saling menunggu. Orderan nggak datang-datang gitu ya, karena marketingnya nggak clear. Itu nunggu. Kiriman nggak datang-datang karena lead time-nya nggak diestimasi, karena macam-macam, itu juga menunggu. Jadi waiting harus dikelola sebaik mungkin. Karena menunggu itu nggak enak. Gitu ya. Berat, menunggu itu berat. Yang berikutnya lagi adalah transportasi. Seringkali transportasi tidak diperhatikan bahwa itu menjadi beban bagi perusahaan. Asal menggunakan kendaraan, asal minta dikirim dan lain sebagainya, yang menyebabkan biaya yang kadang-kadang cukup besar dan bisa diefisiensikan. Ada kalanya gini Pak, barang belum jadi maksimal gitu ya, udah dikirim dulu, terus balik lagi, dikirim lagi, dengan alasan permintaan customer, padahal customer bisa dinego juga sebenarnya. Kirim balik, biayanya diperhatikan. Yang kedua, misalnya kalau main di distribusi Pak, saya kemarin hampir 3 hari itu memetakan jalur distribusi dengan berapa bensin yang harus terpakai, berapa solar yang harus terpakai di masing-masing armada. Itu disimulasi Pak, dan saya simulasinya cukup pakai spreadsheet. Ketemu bahwa ini kelompoknya sekian, ini harus di double kelompok, ini cukup digabungkan antar daerah, ini rutenya digini, yang ini harus hari Senin dikirim, ini hari Selasa dikirim. Jadi itu mempengaruhi manajemen order juga. Akhirnya daerah sini ordernya harus sekian hari ini sekian hari ini sekian hari ini sekian hari ini, sehingga proses pengirimannya bisa dikendalikan. Itu kita gara-gara itu bisa efisiensikan sekitar 30%. Ngirit kan? Nah, jadi kayak gitu. Transportasi. Yang berikutnya lagi masalah inventory yang kebanyakan. Ini juga tadi udah kita bahas ya, sampai nomor 12 tadi. Lalu motion. Nah, ini motion, pergerakan. Tim kita dalam aktivitas produksi, dalam aktivitas pekerjaan itu coba diperhatikan. Pergerakan mereka seberapa sering, seberapa kompleks, dan seberapa membuang waktu dan tenaga. Maka perhatikan rute dari masing-masing tim, dan rute itu harus diefisiensikan semaksimal mungkin, sehingga berbagai aktivitas yang terkait dengan tim tertentu harus dilakukan pendekatan, didekatkan sedemikian rupa. Jangan sampai ada pegawai yang harus jauh gitu, balik lagi, jauh balik lagi. Dia harusnya bisa menyelesaikan 10 kerjaan, jadi cuma 2 gara-gara harus mondar-mandir. Nah, ini motion. Makanya kalau motion itu solusinya kita bikin layout. Layout dibikin, masing-masing divisi kerjaannya apa, butuh apa, mondar-mandirnya harus seperti apa. Di ruangan kita dia bergeraknya seperti apa. Saya pernah ngomong kayak gitu, ada ini yang begini, Pak, kami ini sengaja dijauhin Pak, supaya tim kita itu lebih banyak berjalan kaki. Gitu. Loh, kalau cuma tujuannya itu, nanti setiap duhur kita sholatnya di kampung sebelah Pak, itu jalan kakinya lebih jauh gitu. Kerjanya mah jangan, masa kerja buat latihan olahraga kan, jangan. Gitu ya, motion ya. Yang terakhir adalah excess processing. Prosesnya terlalu berbelit-belit. Dari sini tanda tangan ke sini, tanda tangan ke sini ya. Prosesnya harus menyetujui ini. Wah, macam-macam. Jadi tahap supaya proses itu bisa berjalan harus melalui banyak tahapan. Prosesnya disederhanakan seefisien mungkin. Kalau perlu cukup 2 langkah, 2 langkah. Kalau perlu cukup 1 langkah, 1 langkah. Namanya excess processing, proses yang berlebih-lebihan. Ini Pak, kalau bisa diefisiensikan, dibangun strateginya. Ada satu lagi Pak, N ketinggalan ya. N itu namanya not utilized people, not utilized talent. Ada pegawai yang memiliki kemampuan tapi nggak kita gunakan. Ada pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi kita paksakan. Itu namanya not utilized talent. Contoh, dia nggak bisa finance,
dipaksain finance demi sekedar tidak membayar orang finance. Itu not utilized talent. Atau sebaliknya, dia bisa macam-macam tapi cuma difungsikan secara terbatas. Itu juga not utilized talent. Makanya biasanya kita bikin scoring. Kalau orang HRD itu bikin scoring. Si A bisa apa, kemampuannya apa, butuh apa dalam menjalankan tugasnya. Mana yang scoringnya paling bagus, dia yang akan kita pilih, kita tunjuk untuk bekerja di posisi tersebut. Ya, ketinggalan satu ya. N ya, D defect, O overproduction, W waiting, N not utilized talent, T transportation, I inventory, M motion, excess processing. Itu 8 itu Pak. Bapak Ibu bikin gini ya, bikin tabel grafik, tabel gitu ya. Dikasih kolom bulan Februari apa yang akan dilakukan untuk bisa mengurangi defect. Cek gitu. Hasilnya, jadi ini rencananya, ini hasilnya. Apa yang akan dilakukan untuk mengurangi overproduction? Hasilnya seperti apa? Nah, di tengah-tengahnya diisi dengan metode apa yang mau dipakai. Kalau mau didiskusikan, ada yang namanya tadi strategi eksekusi. 10 langkah untuk menekan defect, 10 langkah untuk menekan overproduction, 10 langkah untuk menekan waiting, 10 langkah untuk menekan not utilized talent, 10 langkah untuk menekan transportation, 10 langkah untuk menekan inventory, 10 langkah untuk menekan motion, 10 langkah untuk menekan excess processing. Dijamin 2 bulan, 3 bulan lagi bisnis Bapak Ibu cost-nya akan jauh lebih efisien. Percaya deh, kalau benar-benar sungguh-sungguh dijalankan. Kalau enggak, ya mungkin kurang lama ngopinya sama saya. Tapi harusnya turun. Kenapa? Sejauh ini perusahaan yang mengklaim dirinya sudah efisien ternyata masih bisa diutik-utik. Wah ini masih bisa nih, wah ini masih bisa, wah ini masih bisa. Masih bisa ngurangin 1%, 2%. Kalau omsetnya 1 miliar sebulan, 1% itu 10 juta Pak. Kalau misalnya apa namanya itu 1 tahun itu berarti 110 juta. Duit hilang ya, karena sesuatu yang sebenarnya bisa dieliminasi, sesuatu yang bisa dihindari. Coba dibayangkan kalau duit itu dipakai untuk tim kita, senang tuh tim kita. Kalau Bapak Ibu jadi tim, senang nggak dapat duit gituan? Daripada melayang sia-sia jadi bonus akhir tahun kan lebih senang. Gitu. Clear sampai di sini? Ini nomor 13, ini nomor 14 nih, delivery. Delivery kaitannya juga dengan yang tadi udah saya bahas, dengan proses transportasi, dengan proses penentuan kapan kirimnya, dengan proses siapa yang harus mengirimnya, dengan proses rute pengirimannya seperti apa, itu harus diperhatikan dan harus dikendalikan. Saya bilang, untuk bisa mengetahui bisnis itu ya kondisi kita harus diperhatikan di sini. Kalau enggak di nomor 1, di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 5-5-nya ini boleh, tapi 5-5-nya dipengaruhi sama warnanya masing-masing. Makin merah, makin beresiko, makin hijau, makin aman. Dan semakin aman, semakin gak produktif.